Kepribadian itu ada dua jenis, ada kepribadian yang sehat, ada kepribadian yang tidak sehat. Yang sehat itu orientasi produktif, yang tidak sehat orientasi non-produktif. Ini kita lihat saja satu-satu ya, mana yang sehat, mana yang tidak sehat. Ini yang sehat. Kepribadian yang sehat, cirinya yang pertama apa? Cinta yang produktif. Hubungan kita dengan orang lain itu hubungan cinta. Hubungan cinta itu hubungan yang saling membebaskan meskipun setara. Kemudian cirinya adalah di situ ya. Dulu waktu di filsafat cinta kan itu dijelaskan panjang lebar. Perhatian, tanggung jawab, respect, dan pengetahuan. Care, knowledge, rest. Jadi knowledge pengetahuan, respect, kemudian responsibility, dan care. Jadi kalau orang cinta itu harusnya perhatian, tidak cuek. Kok cinta kok tidak perhatian? Sebenarnya belum cinta. Ya perhatian apa saja. Mungkin yang paling artifisial sampai yang paling dalam. Mungkin seleranya, gaya ngomongnya. Kalau orang cinta itu kan biasanya ngerti, oh biasanya sukanya makan ini, bajunya sukanya warna ini. Itu kan contoh kecil dari perhatian. Kalau cinta kok ditanya yang gitu-gitu ndak bisa jawab, biasanya masih ndak terlalu cinta. Bajunya ya ndak tahu Pak, biasanya bajunya sih ganti-ganti. Kalau makanan kesukaan ndak tahu juga Pak, biasanya asal dibayari apa saja mau. Terus kalau itu ya kalau apa-apa ndak tahu ya berarti ndak ada perhatian. Yang kedua tanggung jawab. Tanggung jawab itu ya peduli. Jangan mentang-mentang membebaskan terus oh sudahlah kamu bebas saja mau ayo jalan-jalan di luar ndak pakai helm juga ndak apa-apa, ndak yo janganlah, tanggung jawab peduli pakai helm pilotnya. Kalau pasanganmu melakukan hal-hal yang konyol, kita peduli, janganlah, jangan begitu. Itu namanya tanggung jawab. Ya tanggung jawab bukan berarti kalau sudah hamil harus dinikahi ya Pak. Ya ndak cuma itu. Ya termasuk itu seandainya lo ya. Kalau itu sudah hukumnya wajib mughaladhah itu. Tapi ndak cuma itu. Jadi tanggung jawab itu berarti ya kamu ikut masuk dan ikut memperhatikan pertumbuhan kepribadiannya. Respect itu menghargai. Jadi ndak maksa-maksa. Kalau dia sukanya itu ya ndak apa-apa dihargai. Dan yang terakhir pengetahuan. Kalau pengetahuan itu ya kamu harus... Biasanya orang suka itu ingin tahu apa saja yang sehubungan dengan yang disukai, yang dicintai. Itu kalau ada temanmu kok kepo terus tentang dirimu, ndak pernah komen sih, tapi tiap hari stalking, lihat Facebookmu, lihat itu ya kemungkinan ada rasa. Ya, cuma ndak berani ngomong aja. Itu kenapa ada unsur pengetahuan masuk. Dia ingin tahu banyak hal tentang dirimu. Nah, jadi cinta itu ada pengetahuan, penghargaan, tanggung jawab, dan perhatian. Hidup yang produktif itu hidup yang dihiasi oleh cinta yang produktif. Tanda-tanda kepribadianmu sehat. Ciri pertama itu. Ciri kedua, orientasi produktif itu pikiran yang produktif. Jadi pikiran produktif itu cirinya 3, cerdas, pertimbangan, dan objektivitas. Jadi cerdas itu ya kemampuan logikanya jalan. Pertimbangan itu wawasannya luas. Wawasan luas sehingga banyak pertimbangan. Orang yang tidak banyak pertimbangan itu kan karena wawasannya sempit. Ada masalah terus sumpek, ini gimana jalan keluarnya? Kenapa bisa begitu? Dia tidak bisa menampilkan banyak alternatif jawaban.
Ini kemampuan pertimbangan namanya. Jadi, ini kok mau ngaji kok hujan. Oh, bisa pakai jas hujan, bisa bareng teman yang punya mobil, bisa jalannya banyak. Tapi yang wawasannya sempit, hujan, oh berarti libur. Ya, jadi dia tidak banyak alternatif yang muncul di kepalanya. Munculnya cuma itu. Gitu. Jadi wawasan harus luas. Kalau orang Jawa menyebutnya nalari cupet. Nalari cupet itu wawasannya sempit, pendek. Kamu sekarang menyebutnya sumbu pendek. Sumbu pendek itu kenapa kok sumbunya pendek? Karena wawasannya tidak luas, sumbunya tidak panjang. Ada masalah, terus meledaknya cepat. Kenapa sumbunya pendek? Maka wawasan harus panjang. Diputus pacar, itu kalau sumbunya pendek, wah dunia aku gelap, enaknya bunuh diri saya. Karena langit runtuh itu kan ya, karena kamu wawasanmu tidak luas. Coba wawasanmu luas, diputus pacar kan alternatifnya macam-macam. Bisa cari lagi, bisa ke dukun, bisa... Loh iya kan? Loh kan banyak masih alternatifnya, masih banyak. Oke, jadi itu namanya kemampuan pertimbangan. Dan objektif itu realistis. Jadi kenyataannya begitu, dibaca seperti itu objektif. Baik dibilang baik, jelek dibilang jelek. Jadi kalau tadi dimensi perasaannya isinya cinta, pikiranmu adalah pikiran yang sehat produktif, berarti kamu cerdas, wawasanmu luas dan objektif, maka hidupmu hidup yang sehat. Jadi cirinya itu. Terus bahagia. Bahagia itu antara kelegaan dan peningkatan kualitas diri. Kalau di Erich Fromm, bahagia itu biasanya ada situasi ideal yang tercapai. Itu bahagia. Jadi orang itu cinta, dimensi perasaan isinya cinta, dimensi intelektual pikiranmu produktif dan idealmu terpenuhi, maka hidupmu biasanya kepribadianmu sehat. Kemudian suara hatinya cocok. Ini urusan keinginan. Ya kalau di Erich Fromm keinginan itu ada yang suara hati otoriter dan suara hati humanistis, istilahnya Fromm. Ya banyak orang ngomong, kalau kamu sumpek dengarkan suara hatimu. Tapi kalau suara hatimu adalah suara hati otoriter, itu biasanya tidak murni. Suara hati otoriter itu sebenarnya bukan suara hatimu, tapi suara dari luar yang kamu masukkan ke hatimu. Itu namanya suara hati otoriter. Kamu sudah dukung orang duluan. Berarti apa? Dari luar kamu masukkan dukungan itu, sekarang kamu suarakan. Ini bukan suara hati, tapi suara hati, tapi yang jenisnya otoriter. Jadi, suara hati yang sehat itu suara hati yang humanistis. Yang sumbernya tidak dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Itu namanya suara hati yang humanistik. Jadi, suara hatinya beres, intelektualnya beres, idealnya tercapai, hidupnya penuh cinta, maka kamu sehat kepribadianmu. Oke, sekarang orientasi non-produktif. Kalau ini yang kebalikannya. Ayo dicermati, yang pertama adalah non-produktif itu adalah orang yang punya karakter reseptif. Jadi orang yang punya karakter reseptif itu orang yang percaya bahwa sumber kebahagiaannya ada di luar diri mereka. Jadi orang ini inginnya memasukkan semua yang di luar dirinya atau memiliki semua yang di luar dirinya ke dalam dirinya.
Karakternya namanya karakter reseptif. Karena dia anggap kebahagiaan itu ada di luar dirinya. Ada yang ekstrim, ada yang moderat. Kalau yang ekstrim itu biasanya terlalu patuh atau terlalu memaksa. Ini bentuk ekstrimnya. Terlalu patuh itu berarti ikut saja yang di luar dirinya, karena dia merasa bahwa kebahagiaannya ada di luar dirinya. Atau memaksa. Memaksa itu yang di luar dirinya dipaksa ikut dirinya. Karena dia ingin bahagia dari luar dirinya. Itu namanya karakter penerima. Ini karakter yang tidak sehat. Kamu tidak akan ketemu kebahagiaan dengan jalan ini. Kenapa? Karena tergantung yang di luar dirimu. Kamu bahagia ketika followermu banyak. Itu juga bahaya. Mau follower sekarang bisa dibeli. Nanti kamu sumpek orang lain punya follower lebih banyak lagi. Wah, kok aku kalah? Padahal yang lain cuma beli. Nah itu kan kenapa kebahagiaanmu tergantung. Nanti kamu posting merasa, postinganku ini hebat, luar biasa. Loh kok tidak ada yang like sama sekali, gimana ini? Dan kamu sumpek gara-gara itu. Ya mbok biar aja, tidak dikomentari, tidak dijempol sama temen. Yang penting kamu yakin itu baik, bahagia. Kenapa kamu galau? Karena kamu gantungkan kebahagiaanmu pada yang di luar dirimu. Atau kamu paksa orang lain. Kamu paksa orang lain manut padamu. Awas kalau nggak komen. Alah kamu bilang suka padaku tapi tidak pernah jempol, tidak pernah komen. Nah, itu. Terus kamu paksa. Nggak. Jadi itu kamu gantungkan kebahagiaanmu di luar dirimu, maka kamu susah untuk bahagia. Ya ada level moderatnya. Level moderatnya itu biasanya orang yang ya sudahlah, memang kenyataannya begitu, diterima saja. Itu menunjukkan kamu sudah menyerah. Aslinya tidak bahagia sih. Orang ngalah itu kan aslinya kan tidak bahagia. Jadi ya ngalah sajalah. Nah itu kan aslinya dia ingin lebih dari itu, tapi situasinya begitu, dia terima begitu saja. Kesalahannya di mana? Dia menggantungkan kebahagiaannya di luar dirinya. Kalau dia tidak menggantungkan di luar dirinya, tidak perlu ada rasa, aku ini sedang ngalah loh. Nggak ada rasa begitu. Jadi ini karakter non-produktif. Katanya Erich Fromm, kebanyakan karakter ini biasanya periang, bersahabat. Tapi begitu ada masalah sulit, mereka jadi putus asa. Dia tidak mandiri. Karena selama ini selalu tergantung pada yang di luar dirinya. Terus yang kedua, eksploitatif. Kalau yang eksploitatif ini agak mirip dengan reseptif tadi, tapi lebih dari itu. Kalau eksploitatif ini, dia tidak cuma nunggu orang lain memuaskan dirinya, tapi dia bisa mengejar, memaksa agar orang lain bisa memenuhi keinginannya, mengeksploitasi. Jadi kalau tadi kan reseptif itu menerima kebahagiaan dari luar, kalau yang eksploitatif ini merekayasa, mengatur agar yang di luar dirinya bisa membahagiakannya. Nah, itu tipe kedua. Ini juga non-produktif. Lagi-lagi karena dia tidak mandiri, tidak bebas dengan dirinya, masih tergantung dengan yang di luar dirinya. Meskipun sifatnya eksploitatif. Tidak cuma menunggu dan menerima. Yang ketiga, kalau ini karakter penimbun, hoarding karakter type. Karakter penimbun ini orang kecenderungan biasanya antisosial. Orang ini tidak percaya sama masyarakat, tidak percaya sama dunia luar. Biasanya dia minimal berkontak dengan dunia luar. Masyarakat itu jahat, manusia itu rusak, dunia ini sudah mau kiamat, terus dia menarik diri dari dunia. Karakter ini namanya karakter penimbun. Biasanya
orang. Kenapa disebut penimbun? Karena biasanya orang ini kikir. Pelit-pelit. Nanti bayanganmu kikir itu apa? Jadi orang ini pelit. Lawannya hemat itu loh. Apa-apa dianu sendiri, dia tidak mau berbagi, juga tidak mau orang lain mendekati dirinya. Bahkan berbagi itu tidak cuma berbagi barang, tapi juga berbagi emosi dan berbagi pemikiran. Ini namanya tipe penimbun. Kecenderungannya antisosial, menganggap dunia ini rusak, jadi saya nggak harus terlalu banyak terlibat dengan dunia. Ini juga jenis non-produktif. Jadi pribadi yang tidak sehat. Ada lagi pribadi tidak sehat adalah karakter pasar, marketing karakter types. Ini orang yang kemana-mana yang dipikir untung ruginya. Ya, ini tipe marketing. Meskipun kamu tidak jualan itu kelihatan. Jadi mau sih saya ngaji, tapi kira-kira dapat apa ya dari sana? I think untung ruginya. Jalan-jalan lu, jalan-jalan nanti capek, tapi untungnya apa kira-kira? Pokoknya apa-apa diukur dia dapat apa, untung apa. Itu namanya tipe marketing. Jadi karakternya karakter pasar. Mbok kamu jadi pacarku, lumayan loh, aku punya motor, aku punya, nanti kamu tak antar jemput kalau kuliah. Itu apa-apa diukur secara pasar. Kamu dapat keuntungan apa? Nanti kamu mameri motor yang sebelahnya, ala itu motornya tahun 90, sama aku aja motorku 2005 misalnya. Yo, podo ae sama. Jadi karakternya karakter pasar. Marketing karakter type. Ini juga tidak sehat karena kamu akan kecewa. Tidak sangat banyak hal yang bisa diukur dari keuntungan demi keuntungan. Jadi orientasinya orientasi non produktif. Ya kayak misalnya temenmu lagi ngobrol asik-asik terus dia bilang, alah ngobrol ini buang waktu, coba aku di kamar nulis sudah dapat berapa halaman. Nah, itu kan perhitungan sebenarnya itu juga. Padahal kebersamaan kan juga penting. Kita butuh relasi tadi. Apa-apa dihitung untung ruginya. Nah, itu juga tidak enak kan bergaul sama orang kayak gini. Lagi enaknya ketawa-ketawa. Wah, ketawa itu mengeraskan hati. Kita susah loh. Oke. Ya mbok besok aja nasihatnya. Wong ini sedang bergurau seneng-seneng membangun eksistensi. Jadi tidak dicari untung ruginya saja. Kalau orang mikir untung ruginya saja, ya nanti dia sumpek sendiri. Nanti banyak kebutuhan eksistensial tadi yang tidak terpenuhi.